Menelusuri babak sejarah Bali dari masa prasejarah, masa Bali kuno, masa pergolakan fisik, serta mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Monumen ini dibangun dengan tujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya berupa nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, jiwa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta cinta perdamaian yang diharapkan untuk dapat diwariskan kepada para generasi muda penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya berkesempatan untuk mengunjungi Monumen Bajra Sandi yang berada di kawasan Renon, Denpasar. Hai, hello teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berada di Monumen Bajra di daerah Renon ya. Ini untuk di depannya, kita akan coba masuk ke dalam ya. Silahkan simak terus video saya. Semoga kalian semuanya terhibur ya. Oke. Untuk masuk ke kawasan ini, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak aman ya. Monumen yang diresmikan pada tanggal 14 Juni tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri berlokasi di selatan lapangan Puputan Margarana ini telah terkenal sebagai salah satu tujuan wisata Kota Denpasar, Bali. Monumen Perjuangan Rakyat Bali merupakan gagasan dari almarhum Profesor Dr. Ide Bagus Mantre. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Gubernur Bali. Untuk merealisasikan ide beliau, pada tahun 1981 hingga 1987 dibuat desain yang dimenangkan oleh Ide Bagus Gede Yatnya. Pembangunan fisik dimulai pada tahun 1988 sampai dengan 2001 dengan konsultan Ide Bagus Tugur. Monumen yang dilengkapi dengan dekorasi luar berupa patung-patung yang secara simbolis menggambarkan siklus zaman yang disebut catur yoga. Bangunan seluas 4.900 meter persegi ini terdiri dari anak tangga Kori Agung atau pintu masuk pada pelataran tengah berjumlah 17 buah. Tiang agung yang terdapat pada kolom di tengah bangunan berjumlah 8 buah dan tinggi bangunan ini dari dasar sampai puncak adalah 45 meter.
Bentuk segi 8 dan daun teratai berdaun 8 yang disebut astadala melambangkan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kolam yang mengitari bangunan ini disebut Kesirarnawa atau yang biasa disebut lautan susu, di mana terdapat amerta, diibaratkan sebagai kebudayaan Bali yang patut digali dan diolah untuk Bali Dwipajaya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ada yang bisa dibantu? Iya, dengan Ibu Sira nih, dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Ani ya. Ibu Ani. Ibu, boleh saya tanya-tanya sedikit tentang monumen ini berdirinya mulai kapan ya, Bu ya? Nah, monumen Perjuangan Raya Bali yang disingkat MPRB ya memang nggak begitu banyak dikenal sama khalayak ramai selama di Bali. Bahkan mereka tahu lapangan renon, bahkan dia tidak tahu ini di sini ada monumen. Nah, di dalam monumen ini ada beberapa miniatur dari diorama 1 sampai 33. Nah, monumen ini kali pertama ya. Jadi dia dikasih oleh Bapak Ide Bagus Jatmio namanya. Beliau adalah seorang arsitektur ya dari Universitas Udayana. Nah, monumen ini pada tahun 81 ya peletakan batu pertama. Nah, kemudian pada tahun 88 sudah mulai digarap, jadi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ada krisis moneter. Sampai berhenti pada tahun 1997 berhenti, kemudian digarap kembali lagi dan diresmikan pada tahun 2003 oleh Ibu Megawati, Presiden kita ya, pada saat Pesta Kesenian Bali yang ke-25 gitu. Terus kemudian beberapa filosofinya dari Polri Agung baru masuk ke monumen ini ada 17 anak tangga. Jadi itu menunjukkan tanggal proklamasi kita. Kemudian ada pilar di sini di depan kita di dekat tangga melingkar ada pilar 8. Di monumen ini ada pilar agung kita yang menunjukkan bulan lahirnya bulan proklamasi kemerdekaan RI. Nah, ini pilar agungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi menunjukkan bulan Agustus ya. Itu bulan proklamasi kemerdekaan RI. Jadi itu menunjukkan bulan dari proklamasi kita, kemudian ada ketinggian monumen dari atas permukaan tanah yaitu 45. Jadi 17.845. Oh, jadi itu artinya Bu ya, simbolnya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Bu Ani atas informasinya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya ya Bu ya. Baik, semua. Pada Madianing Utama Mandala atau lantai tengah monumen ini terdapat 33 unit diorama yang berdimensi 2x3 meter yang menggambarkan adegan proses masa kehidupan orang Bali hingga sejarah perjuangan rakyat Bali. Kehidupan orang Bali diawali pada masa prasejarah, masa sejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan, dan masa perjuangan merebut kemerdekaan. Adegan-adegan sejarah tersebut disuguhkan dalam bentuk 3 dimensi yang dilengkapi berbagai model boneka manusia, binatang, dan peralatan yang digunakan pada waktu itu. Penggambaran diorama secara 3 dimensi diharapkan akan memudahkan setiap pengunjung dari berbagai latar belakang, umur, dan pendidikan untuk memahami alam, situasi, dan suasana yang mencerminkan keadaan pada saat peristiwa itu terjadi. Secara kronologis, diorama ini diawali dari masa prasejarah,
yakni dimulai dari diorama bagian selatan, memutar ke kanan mengikuti arah jarum jam. Deretan putaran luar sampai dengan unit diorama 20, kemudian deretan putaran tengah mulai unit diorama 21 sampai 33. Pulau Bali merupakan salah satu basis perjuangan melawan Belanda. Antara lain yang terkenal adalah Perang Jagerage tahun 1848 sampai 1849 di Buleleng. Perang Kusambe tahun 1849, Perlawanan Rakyat Banjar tahun 1868, Perang Puputan Badung tahun 1906, Puputan Kelungkung tahun 1908, dan juga Perang Puputan Margarane di Desa Marga Tabanan yang dilakukan oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai beserta Laskar Ciung Wanara yang telah melakukan perang habis-habisan atau yang bisa disebut Puputan melawan Belanda pada tahun 1946. Perjuangan tersebut meninggalkan kenangan yang mendalam bagi rakyat Bali, sehingga untuk mengenang jasa-jasanya, didirikanlah monumen, nama jalan, nama lapangan terbang, dan sebagainya. Pemberian penghargaan atas jasa beliau tersebut semata-mata karena beliau telah memberikan tauladan kepada generasi muda dalam perjuangan membela kemerdekaan yang dilakukan tanpa pamrih. Perhatian pemerintah terhadap jasa para pejuang di Bali diwujudkan dengan dibangunnya monumen agung yang berlokasi di area Niti Mandala dan Pasar, dikenal dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Saya mau naik tangga dulu ya guys. Guys, tuh melingkar tangganya. Ya sedikit biar pernah lanjut. Sampai juga guys. Pemandangan di luar sana guys, dari atas ketinggian gedung ini mirip-mirip, kalau saya lihat sih mirip-mirip Monas sedikit ya, Monas yang ada di Jakarta ya. Tapi ini unik banget guys, untuk tangganya harus melingkar-lingkar dulu. Kalau Monas kan pakai lift. Wah, kita udah di puncak. Muter-muter.
Ya, hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2020, di mana ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita sebagai rakyat Indonesia di seluruh Indonesia ya. Nah, salah satunya saya menghargai hari raya kemerdekaan ini dengan mengunjungi salah satu monumen yang berada di Denpasar, tepatnya di Renong. Monumen ini adalah monumen bernama Bajra. Di dalam monumen ini kita bisa menemukan sejarah berbagai kabupaten yang ada di seluruh Bali. Nah, bagi kalian yang penasaran nih, kira-kira untuk sejarah tentang Bali, kira-kira apa ya? Bisa datang aja ke sini. Oke guys, thank you very much buat kalian yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, agar saya bisa terus mengembangkan channel saya. Oke, see you, bye. Oke, sekarang waktunya pulang. Baik teman-teman, hai guys, terima kasih ya buat semuanya yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, di layar ini kalian melihat ada berbagai macam aktivitas olahraga ya dari masyarakat setempat. Ya, pokoknya tempat ini sangat rekomen ya buat kalian yang mau berolahraga. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.